Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Tiffany Hayu. Jadi aku mau share tentang cara daftar Karta Pobitu untuk kita-kita yang misalnya kuliah atau kerja atau punya keluarga orang sini dan lain-lain gitu. Nah, apa sih Karta Pobitu? Karta Pobitu itu adalah kayak visa kita, tapi dibuatnya di sini. Jadi kalau dibuatnya di Indonesia untuk ke Polandia itu namanya visa. Kalau dibuatnya di Polandia sendiri itu namanya Karta Pobitu atau Residence Card. Jadi ini sangat penting untuk izin kita tinggal di sini. Kalau kita nggak punya atau kartu kita udah basi dan kita masih di sini, itu namanya kita ilegal, gitu statusnya. Nah, jadi bagaimana keuntungan punya selain kita bisa dibilang legal gitu kan di sini, kita juga bisa keluar negara manapun selama itu masih dalam Uni Eropa. Nah, Uni Eropa itu apa sih? Mungkin bisa langsung cari di internet. Apa itu Uni Eropa? Negara apa aja yang Uni Eropa gitu ya. Nah, ini adalah daftar negara-negaranya di Uni Eropa. Nah ya, di sini nih. Ya, di sini. Jadi kita bisa ke negara-negara ini yang disebutkan di sini tanpa perlu pakai visa atau kartu-kartu lainnya gitu. Jadi kita langsung aja jalan ke sini gitu. Nah, oh ya perlu diperhatikan Uni Eropa tuh nggak termasuk Swiss ya. Nih nggak ada Swiss di sini. Ya gitu intinya. Dan nggak termasuk Inggris ya. Inggris tuh bukan Uni Eropa. Nah terus jadi kita bisa jalan-jalan keliling negara-negara di sini tanpa pakai visa lagi gitu. Ada 27 negara yang kita bisa kelilingin. Nah, jadi gimana sih cara buatnya? Nah, jangan lupa like, share, subscribe dulu ya sebelum nonton ini. Ayo, 1, 2, 3. Oke, kita mulai sekarang. Jadi, pertama-tama kesimpulan secara ringkas gitu ya. Pertama-tama registrasi dulu, janji gitu, registrasi untuk janji ke pihak Urzung Vojevodskive kota kalian gitu kan. Nah terus yang kedua itu dapat email yang isinya itu tanggal kita ketemu orangnya tuh kapan, jam berapa, di mana gitu kan. Nah terus yang ketiga itu baru informasi kalau kita tuh udah bisa mendapatkan kartu lah kesimpulannya, dan pengambilan kartu dan pembayaran kartunya itu sendiri. Intinya sih ada 4 step gitu kan. Nah, mari kita ke step pertama dulu. Nah, jadi untuk lamar izin tinggal, pertama kita harus reservasi dulu ke alamat email berikut ini. Nah, untuk di kota Krakow itu websitenya ini, jadi ada namanya pemerintah yang khusus menangani izin tinggal. Terus nanti kalian klik ini nih, reservasi ya, mungkin diganti ke Inggris aja. Nah, nanti keluarnya kayak gini nih, jadi jadwal untuk aplikasi. Caranya kirim email ke alamat berikut ini dengan judul emailnya ini, legalisasi tinggal. Terus kamu harus isi formulir ini. Nama pertama, terakhir, tanggal lahir, nationality-nya apa, terus maunya tinggal dengan apa, mau daftar apa. Kan ada banyak pilihan, ada resident permit, itu namanya Karta Pobitu. Jadi nanti kartunya kayak gini. Nah, nanti akan dapat kartu seperti ini. Jadi halaman depannya itu nama kita dengan masa berlakunya sampai tanggal berapa, terus kita tinggal di kecamatan apa dan kota mana, terus keterangan-keterangan lainnya gitu, misalnya tanggal jenis kelamin, tinggi badan dan lain-lain, terus dan keterangan lain. Intinya sih ini adalah penggantinya visa. Jadi kita tuh tinggal di Polandia itu ada 2 opsi, antara pakai ini Karta Pobitu atau pakai visa. Nah kalau untuk perpanjang supaya kita bisa tinggal di sini terus, kita harus perpanjang
Karta Pobitu. Kalau visa itu dilakukan di kedutaan di Indonesia. Jadi kalau di Polandianya kita harus pakai Karta Pobitu. Jadi tulis aja Karta Pobitu atau resident permit kalau memang mau daftar Karta Pobitu. Nah, terus tanggal ekspirasinya, tanggal masa berakhirnya. Misalnya aku punya Karta Pobitu yang lama udah mau habis, misalnya tanggal 30 Januari 2021 misalnya, ditulis aja tanggal segitu. Terus kenapa mau lamar gitu kan, mau kerja, mau sekolah, atau emang punya keluarga di sini. Terus lokasinya mau submit di kota Krakow apa Nowy Sącz. Nah, ini adalah template-nya, jadi kita harus lampirin juga template reservasinya. Nah, ini adalah template-nya, jadi lampirkan ini beserta dengan data yang tadi. Tulis nama kamu, nama pertama, ini nama terakhir, terus nationality-nya, tanggal lahirnya, nomor telepon, kenapa mau tinggal di sini, kerja, kuliah, atau punya keluarga orang sini. Terus di Karta Pobitunya atau di visanya sekarang sampai tanggal berapa ininya, tanggal berakhirnya. Terus resident title itu berarti artinya maunya itu apa gitu. Poland visa, Schengen visa, residence card, atau residence card from other country, tapi biasanya orang ngelamar ini sih resident card. Terus tempat submitnya Krakow atau kota lain kayak gitu. Nah, setelah kita sudah setelah kita sudah kirim email yang berisi tanggal kita mau. Nah, setelah kita kirim email yang tadi, nanti kita akan dapat email balasan dari email yang tadi ya, reservasia.opt, yang isinya itu tanggal kita untuk janjian. Jadi kita misalnya aku dapat nomornya segini, nomor antrian segini, tanggal janjiannya tanggal segini, jam segini. Jadi kita harus datang sebelum jam ini. Soalnya kan janjiannya harus tepat nyampe ketemu orangnya jam segini. Nah, terus ini adalah alamatnya khusus di Krakow. Jadi alamatnya Psilonji nomor 6. Nah, sebelum datang kita harus melampirkan ini. Mungkin diganti ke bahasanya aja, bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelum mengajukan aplikasi, pastikan telah dilengkapi dengan benar, nggak ada kurang untuk mempercepat prosedur. Terus, nah sebenarnya mereka bisa mengajukan secara gratis. Sebenarnya kita bisa konsultasi gratis, konsultasi kelengkapan dokumen kita. Jadi setiap orang tuh kasusnya beda-beda ya. Ada yang misalnya butuh berkas yang lebih banyak daripada yang lain gitu loh. Jadi memang sangat tidak bisa dijadikan patokan satu orang harus sama gitu ya. Kesimpulannya, kamu harus mengunjungi ini gitu. Soalnya aku juga kemarin mengunjungi ini. Ternyata hasilnya beda dengan temanku lagi yang lain gitu. Jadi benar-benar harus mengunjungin, atau enggak karena di zaman pandemi ini bisa email mungkin ya. Email ke pusat informasi dan penasihat di alamat ini gitu. Biasanya waktu masih belum pandemi itu dia buka jamnya jam segini gitu. Terus tanpa reservasi bisa langsung datang, kita bisa nanya-nanya sama dia, orangnya juga bisa bahasa Inggris. Kalau soal sekarang ini aku kurang tahu ya, tapi coba aja kita cari nih. Ya, mungkin bisa langsung email di sini nih. Atau telepon, bisa juga langsung aja telepon sih biar cepet. Telepon ke sini ya, bisa juga konsultasi mungkin via email dan telepon gitu. Nah, begitulah. Terus ini adalah berkas yang harus dibawa. 4 foto untuk paspor, fotokopi halaman paspor yang disimpan, fotokopi halaman pertama paspor dengan foto, konfirmasi biaya aplikasi. Jadi biayanya itu 340 zloty. Informasinya ada di websitenya. Terus ini lamaran lengkap yang tadi. Nah, nanti deh aku jelasin lamaran lengkap itu apa ya, dan fotokopi lamaran lengkap. Nah, terus yang dimaksud konfirmasi biaya aplikasi itu jadi bukti transfer untuk pembayaran ini, Karta Pobitu ini gitu. Nah, jika mau ngundurin diri harus ngomong juga sama dia gitu.
Oh, ngirim alamat juga bisa ke sini nih, tapi sama dengan menyimpan dan memproses ya gitu. Tapi waktu itu aku nggak ngirim ke sini sih, jadi langsung aja bawa perintannya ini kasih ke alamat ini nih, Perseronji ini. Nah, sebenarnya kan biaya untuk melamar kata Pobitu ini atau resident permit ini sangat bervariasi, tergantung jenisnya. Nah, kalau misalnya kamu lamar untuk kuliah, bisa langsung cari info di sini, buka website ini, terus nanti bisa lihat biayanya. Nih, biayanya itu adalah 340 zloty di waktu kirim aplikasinya. Terus bayarnya via transfer ke sini. Waktu sebelum pandemi bisa bayar langsung di kasa, di kasir. Nah, terus untuk 50 zloty ini nanti setelah kartu kita setelah panggilan terakhir gitu. Jadi setelah benar-benar kita sudah dapat kartu, kita diminta untuk transfer 50. Tapi ini nanti, jadi pertama kita bayar yang 340 dulu. Setelah udah dapat kartunya, udah diproses, bisa langsung bayar ke sini gitu untuk dapat kartunya. Nah, jadi macam-macam ya. Izin tinggal tuh ada yang buat kerja nih. Kalau buat kerja mungkin biayanya lebih mahal kan, 440. Atau misalnya untuk yang lain lah, bisnis atau apa, pokoknya beda-beda. Nah, untuk formulir yang harus formulir yang harus diisi itu dan fotokopinya itu ada panduannya. Panduannya bisa dilihat di sini. Ini aku dapat dari website. Jadi websitenya itu yang tadi tuh yang ini, yang di sini, where to file the documents, the forms for download. Nah, ini untuk full time, untuk orang yang mau kuliah di sini, itu di sini download formulirnya. Ini bisa dibuka. Nah, kan sama keluaran anak ini. Jadi isi semua ini dengan huruf kapital, dengan data-data kalian gitu, data pribadi dengan bahasa Polis. Jadi formulir harus diisi dengan bahasa Polis. Dan harus tampilin foto dan tanggal ngisiannya tanggal berapa. Terus ini kayak data-data pribadi kita lah gitu. Oh ya, untuk nomor PESEL itu kalian bisa daftar gratis di municipality office. Nah, itu caranya bisa lihat di website ini ya. Nih, penting ini. Jadi caranya itu syaratnya harus tinggal di Polandia selama lebih dari 30 hari baru bisa dapat. Terus kirimnya itu ke municipality township office. Ya, seingatku sih alamat untuk ngelamar PESEL tuh deket sama Perseronji tadi ya. Nah, itu caranya gampang, tinggal bawa aja aplikasi PESEL atau bisa ambil di kantornya, terus nanti dokumen, terus nanti kamu bayarnya gratis, nggak bayar, terus langsung dapat nomor PESEL-nya. Nah, terus setelah kamu punya PESEL, nah ini alamatnya ini adalah alamat untuk dapat PESEL di Urząd Miasta Krakowa, namanya Spraw Administrasi, jadi bagian administrasi dari pemerintah kota Krakow. Alamatnya di sini, nomor teleponnya di sini. Nah, terus setelah nah itu tadi informasi untuk dapat nomor PESEL. Kan setelah udah tahu, kita bisa ngisi yang lain kan, kayak alamat email, nomor telepon. Ini alamat rumah kita di sini. Terus ini diisi. Kenapa mau tinggal di sini, mau ada apa, mau kuliah atau kerja atau bisnis. Nah, ini orang-orang keluarga yang tinggal di sini. Misalnya kalau sendiri nggak usah diisi gitu kan. Terus ini tanggal berapa aja udah pernah tinggal di Poland. Terus habis itu diisi dokumen-dokumen yang legal basis sekarang tuh apa. Misalnya sekarang kamu masih pakai visa, dicentang di sini gitu. Tergantung ya, jadi sangat tergantung sama kita sendiri lah. Terus apakah kamu pernah kena hukum di Polandia? Apakah kamu pernah apa misalnya? Terus habis itu
bagian ini nanti diisi sama dia sih. Ini ini untuk kita. Jadi kita isi tanda tangan di sini tapi tidak boleh melebihi kotak. Pokoknya informasi lengkapnya langsung baca aja di halaman 8 dan halaman 9. Ini sangat penting untuk dibaca ya. Nah, terus setelah diisi semua, nanti langsung dibawa ke kantor Urzongnya di Pshironji LCS tadi dengan membawa bukti pembayaran juga kayak gitu. Tapi kalau untuk zaman pandemi aku kurang tahu ya. Jadi sebenarnya sekarang ini aku juga lagi mau daftar Pobitu ini, tapi belum tahu nanti gimana. Sebenarnya udah ada informasi sih di sini. Nih, aturan untuk corona. Informasi untuk coronanya intinya sih ini dia meminimalisir orang, jadi nggak banyak orang di dalam kantornya. Terus tetap harus jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Terus kalau mau informasi lebih lanjut hubungin ini. Itu sih inti kalimat ini. Terkadang sulit untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Streva.id hadir untukmu untuk berada di zona nyamanmu. Subsidi ongkir dan promo lainnya hanya di @streva.id www.streva.biz.id. Nah, sekarang tanya jawab ya. Jadi berapa lama dapatnya? Nah, itu sangat tergantung dengan keberuntungan kalian. Jadi tiap orang beda-beda, tiap orang punya kasus yang beda-beda gitu. Ada yang butuh slip gaji misalnya, atau semacam itulah, atau nih rekening tabungan lah. Rekening kalian saldonya berapa, slip tabungan gitu ya, ditunjukin ke kantor pemerintah ini gitu untuk supaya bisa diproses. Jadi ada juga yang nggak perlu karena dia misalnya udah dapat beasiswa yang cukup untuk memenuhi kehidupan dalam sebulannya gitu loh. Jadi sangat tergantung untuk berkas ya. Dan berkas-berkas yang kita submit itu lengkap atau enggaknya itu sangat berpengaruh dengan hasil kita diterimanya dan dapat kartunya. Jadi benar-benar sangat bergantung sama kitanya sendiri gitu. Jadi jangan samain orang A sama orang B, kok cepetan A lamaan B ya, kita nggak tahu ya, tergantung peruntungan juga. Nah, waktu aku daftarnya itu kan tadi seperti yang udah dilihat tuh. Jadi aku tuh daftarnya itu kan sekitar sekitar tanggal 4 ya. Jadi 4 Oktober 2019 aku dapat email pendaftaran dari si Urzong Miastanya. Padahal aku ngirim email ke dia untuk daftar ini itu 2 hari sebelum ini. Jadi tanggal 2 Oktober aku kirim email tadi pertama kali. Terus 4 Oktober dapat email dari dia, ketemu tanggal segini. Nah, berarti kan tanggal segini aku submit berkas 22 Oktober. Nah, terus kartunya benar-benar jadinya dan kita bisa memakai untuk kartu itu tanggal 5 Maret 2020. Nah, kayak bayangkan berapa bulan. Nah, terus untuk dalam proses itu ya, misalnya gini ya, misalnya kamu mau pulang gitu di bulan winter di sekitar Desember. Waktu itu aku gitu, jadi aku masih punya kartu Pobitu yang lama sampai tanggal 30 Januari 2020. Tapi aku masih ke Indonesia waktu itu sebulanan, terus balik lagi itu sekitar baliknya itu sekitar 2 mingguan sebelum kartu Pobitu habis, itu masih bisa gitu. Nggak tahu kalau lebih ya, nggak tahu kalau misalnya udah basi masih bisa apa enggak, aku nggak tahu sama sekali, jangan nanya aku. Nah, jadi intinya itu selama kita punya kartu Pobitu yang masih aktif, masih bisa untuk terbang gitu kan, gitu aja sih. Nah, terus jadi waktu aku di Indo tuh aku masih punya kartu Pobitu yang lama yang sampai 30 Januari. Itu pun pas nyampe di bandara Warsawa lagi, balik lagi gitu. Nah, dia aja bilangnya gini, orang penerbangannya ngomong gini kan, orang imigrasinya ngomong gini, itu kartumu udah mau habis, jangan lupa diperpanjang gitu-gitulah. Terus aku bilang udah diperpanjang ini, tinggal nunggu kartu. Oke gitu. Selalu digituin. Waktu ke Indonesia juga gitu, ditanya juga, ke Polandia juga gitu.
Nah, terus soal dapatnya berapa tahun. Nah, itu tergantung banget sama orangnya. Jadi ada yang dapatnya tuh bisa 5 tahun atau mungkin 3 tahun ada. Biasanya orang-orang yang langsung dapat berlaku 3 tahun tuh untuk yang kerja. Nah, kalau untuk yang student tuh biasanya 1 tahun sampai 1,5 tahun gitu. Sangat tergantung. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi benar-benar tergantung sama orangnya sendiri. Per orang beda-beda dapatnya. Ya intinya gitu aja sih. Dan untuk panduan dan untuk panduan yang lebih jelas mungkin bisa lihat di sini juga. Ini dari senior cara ngisinya. Dia pernah ngisi kayak gini lah, pernah bikin panduan kayak gini gitu. Nih katanya dia kalau foto bisa ada pas foto di Urzongnya, bayar 25 zloty. Terus maksudnya ini fotokopi semua halaman paspor dan visa. Terus bisa juga bayar di kasir, bukti pembayaran dilampirkan. Terus kalau kita student, kita harus ngasih lampiran surat keterangan dari kampus tentang status kita yaitu student. Terus bukti pembayaran kuliahnya berapa itu harus dilampirkan. Kalau misalnya kuliahnya gratis, minta surat keterangan kampus kalau gratis gitu. Nah terus, asuransi. Jadi asuransi itu bisa pakai apa aja ya. Ada yang macam-macam kan asuransi, ada yang negeri, ada yang swasta. Karena BPJS ini namanya NFZ. Nah, kalau punya NFZ sangat bagus gitu kan, karena itu lebih kuat gitu daripada yang swasta sih setahuku ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya NFZ bisa beli langsung di dekat situ, ada 70 zloty per 3 bulan. Untuk dokumen persyaratan kan emang harus lampirin asuransi sih setahuku ya. Nah, terus surat keterangan beasiswanya berapa gitu. Dan dokumen dari bank. Nah, ini sangat bergantung sih, menurut aku bisa dihapus ini karena ini aturan udah lama mungkin ya, jadi ini bisa dihapus. Jadi ini salah sih. Nah, jadi surat keterangan beasiswa. Lampirkan beasiswa bulanan kalau ada, ya lampirkan kwitansi kalau ada. Dan surat keterangan itu harus ada besaran uangnya berapa. Nah, jadi kalau kalian udah punya surat keterangan beasiswa misalnya, mungkin bisa nggak perlu rekening koran tabungan. Nah, itu nggak perlu lagi. Harusnya ya, ini untuk beberapa kasus orang gitu. Nah, kalau soal saldo ini itu sangat tergantung sama orangnya gitu, tergantung orangnya. Jadi bener-bener nggak tahu aku ya. Kalau mau tahu jelas, telepon aja nomor yang tadi ya. Jadi aku nggak tahu apa-apa selain yang aku tahu gitu ya. Nah, terus akta kelahiran dalam bahasa Polandia ini gimana ya? Ini sebenarnya aku juga bingung sih. Kadang perlu, kadang enggak gitu loh. Tergantung orangnya lah. Nah, terus kalau mau pakai kartu begitu pakai alamat, bisa lampirkan zameldowanie, minta ke pengurus dormitory atau flat kamu, terus ngurusnya di kartu Urzong Miasta Krakowa yang tadi itu tempat kita bikin parcel. Jadi kalau mau pakai alamat bisa langsung urus dua hal dalam satu kantor kan. Pertama urus zameldowanie, gunanya untuk supaya kartunya ada alamat kita sendiri gitu. Nah, yang kedua bisa urus parcel, itu kayak KTP lah ibaratnya, KTP untuk orang kayak kita, orang asing gitu. Nah, kalau bikin zameldowanie bayarnya 17 zloty. Terus menurut dia sih ini dibuat lengkap 4, masukin dokumen, minta dicap paspor. Nah, ini penting nih, cap di paspor. Tapi nanti bakal selalu dikasih sih, nggak perlu minta harusnya, karena cap di paspornya sangat penting menandakan bahwa kita tuh sudah daftar. Jadi kita punya bukti gitu, misalnya kata begitunya belum jadi lama gitu kan, kayak aku misalnya udah 5 bulan misalnya belum dapet bisa langsung tunjukin ke orang yang butuh gitu, nih saya udah daftar gitu loh. Terus jangan lupa berdoa ya, ini sangat penting karena tiap orang beda-beda dapatnya, ada yang bisa hampir setahun juga ada yang dapatnya 5 bulan, ada yang 2 bulan bahkan, jadi sangat tergantung sama kitanya. Jadi jangan lupa berdoa. Ya gitu aja sih intinya cara daftar kata Pobitu untuk yang mau kuliah, kerja, ataupun bisnis, atau punya keluarga orang sini gitu. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain, subscribe, like, and share. Thank you.